Horas warga Samosir. Saya Dorgi Simanjuntak, beristrikan Buru Malau dari Kecamatan Pangururan, menyapa kembali. Jadi semakin hari saya lihat perkembangan kasus pajak di Kabupaten Samosir, pajak kendaraan itu yang terjadi di Samsat sudah melebar kemana-mana. Di sini saya tidak menyudutkan atau membela pihak manapun, tapi marilah kita sebagai masyarakat itu open minded, kita pikiran itu terbuka supaya jangan salah kaprah. Jadi beberapa hari ini saya ikuti berita, banyak tanggapan dari warga-warga di Samosir, masyarakat Samosir, yang menyatakan ada Sambo kedua di Samosir. Oh ya kan? Nah, jadi di sini saya bukan mau membela atau menyudutkan Pak Kapolres dan tidak membela atau menyudutkan keluarga si Arpan. Nah, jadi awalnya gini, saya buka sedikit. Kasus ini mencuat di akhir-akhir Januari, itu di saya tanggal 25 tahu bahwasanya ada penggelapan dana itu di tanggal 25 Januari 2023, dan saya membuat LP itu di tanggal 31 Januari 2023. Nah, ketika saya di ruang BAP di Polres Pangururan, Kapolres yang baru Pak Yogi itu di situ mungkin masih seminggu atau 2 minggu bekerja, ditempatkan di Samosir sebagai Kapolres. Jadi pada saat itu ketika di ruang BAP tadi, saya masih melihat Bapak itu keliling-keliling dengan anggotanya, dan anggotanya menunjukkan, Pak, ini ruangan yang ini ruangan ini ruangan gini. Jadi memang betul-betul Bapak itu masih baru. Nah, saya di ruangan BAP itu saya tanya, itu siapa, Pak? Saya bilang ke Pak Perdedi, kalau nggak salah pada waktu itu, ya dia yang BAP saya. Nah, itu Kapolres yang baru, dan saya memang pun di situ belum tahu kalau Kapolres itu baru ganti. Setahu saya pada waktu itu masih Pak Tampu Bolon, kan begitu. Oh, jadi ya itu dia Kapolres yang baru. Begitulah. Nah, yang perlu masyarakat tahu juga, terbukanya kasus penggelapan ini, satu memang dukungan dari Pak Kapolres. Nah, dialah yang membuka ini. Nah, tapi di belakangan hari, seperti di berita-berita, ya kan, sepertinya bahasa-bahasa itu, opini-opini itu tadi menyangkut pautkan Pak Kapolres, baik dari sisi penggelapan pajak itu dan di sisi meninggalnya si Arpan. Jadi kita mari pakai logika. Kejadian ini 2018. Kejadian penggelapan pajak itu dimulai 2018 dan ketahuan seminggu atau 2 minggu setelah Pak Kapolres yang baru. Jadi kan secara logika tidak mungkin dia ikut bermain di dalam penggelapan pajak kendaraan bermotor tersebut. Itu menurut saya ya, secara logika saya. Nah, dan apalagi sampai seperti apa namanya itu, membunuh si Arpan, mendiang si Arpan ini untuk kepentingan itu, ya kan, untuk kepentingan ya mirip-mirip Sambo lah gitu. Enggak, menurut saya itu sangat jauh lah, logikanya sangat jauh, itu enggak ini. Tapi begitupun permintaan saya kepada Pak Kapolres, maju terus Pak, buktikan Pak, kumpulkan semua data yang menjadi korban itu, dan coba dipetakan ini korban siapa, yang ini korban siapa.
korban si Arpan berapa, korbannya si Acong Tambunan itu, si Edgar itu berapa, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, permintaan saya, ini si Edgar Tambunan ini kan sudah DPO Pak, mau 3 bulan malah. Nah, jangan jadi gini Pak Kapolres. Banyak masyarakat itu yang menganggap bahwa ada yang menyembunyikan si Edgar ini begitu. Si Edgar Tambunan alias si Acong ini sengaja disembunyikan karena memang dia salah satu pelaku dan kunci juga supaya ini semua bisa terungkap. Jadi permintaan saya kepada Pak Kapolres, Pak Yugi, maju terus Pak, buktikan Pak bahwasanya Bapak tidak terlibat di dalam permainan ini, tidak terlibat di kasus kematian si Arpan. Saya percaya sama Bapak. Dan satu lagi tadi yang seperti saya bilang, segera tangkap si Edgar atau si Acong. Sudah mau 3 bulan Pak DPO. Masa sekelas si Acong kita nggak bisa tangkap, ya kan Pak? Nah, jadi untuk masyarakat Samosir, marilah. Jangan kita gampang di sosmed itu, jari tangan lebih cepat dari otak, ya kan? Hati-hati. Jangan gampang menuduh. Positif thinking aja, ya kan? Nah, bagi korban-korban yang lain, silakan lapor ke ke posko pengaduan itu, biar lebih bagus terdata, atau boleh kontak ke saya juga. Kita ada satu perkumpulan di mana semua memang korban, tidak ada tidak ada di dalam perkumpulan itu, tidak ada LSM, tidak ada ormas, tidak ada wartawan. Jadi memang kita pure korban. Karena apa kita buat itu? Karena setelah kasus ini mencuat, setelah kasus ini viral, banyak tiba-tiba, ya kan, tiba-tiba yang merasa berkepentingan, merasa tahulah dari mana datangnya itu kan. Kemarin dulu kemana aja gitu. Jadi marilah kita korban-korban ini, kami siap, kita ada tim hukum yang bisa nanti jadi begini untuk masyarakat itu. Jadi kebanyakan memang mungkin ada yang tidak mau lapor, mungkin berpikiran seperti ini, pajak yang dimakan atau pajak yang digelapkan kan cuma sekian. Ini saya lapor, nanti saya dipanggil, saya diinterview, dipanggil lah, diwawancarai, segala macam, dipanggil sidang. Tidak. Bagi korban yang tidak mau repot, mungkin karena pekerjaan, kurang sehat atau yang lain-lainnya, kita cuma butuh data Bapak, betul tidak Bapak itu atau Ibu itu atau saudara korban, dan berikan kuasa berupa surat kuasa ke kita untuk kita yang menguruskan begitu. Jadi kami komit untuk itu, ya kan? Ya, kita saling membantulah sesama masyarakat Samosir. Terus ingat, hati-hati dengan orang-orang yang tiba-tiba berbuat baik. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, di pusaran kasus ini tiba-tiba banyak orang yang seakan-akan baik banget, ya kan? Padahal kita sama-sama tahu gitu, kenapa sekarang baru muncul gitu kan? Kenapa dari dulu nggak muncul begitu? Mengingat tahun depan itu kan tahun politik, ya kan? Ada aja orang ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Jadi bagi yang lain yang mungkin bertanya-tanya, si Dorgi Simanjuntak ini siapa? Sayalah korban yang pertama membuat laporan polisi itu. Dan
basic saya bekerja pengusaha, bekerja, bukan wartawan, bukan orang ormas, bukan orang LSM, ya kan, pengusaha lah, pengusaha kecil-kecilan, ya kan. Jadi saya tidak terlalu berbenturan dengan kepentingan apa itu segala macam. Jujur ya, ini panggilan hati lah, yang panggilan hati dari dalam hati yang paling dalam, supaya korban-korban ini tadi, kita, ya kan, korban-korban itu bisa keluar dari dari masalah ini. Solusi yang terbaik yang akan kita dapatkan, jika perlu pun nanti mungkin berpengadilan, kita sudah siapkan data, kita sudah siapkan data sama yang yang penting untuk itu, gitu kan. Jadi jangan salah Bapak, Ibu, warga Samosir, korban bukan cuma dari orang biasa, ada pengusaha, ada polisi, ada PNS, banyak nih korbannya. Sepeda motor, mobil, truk, gitu kan. Jadi mari kita satukan lah data kita, tanpa dicampuri orang-orang yang ya nggak tahu lah, entah datang dari mana-mana itu, yang nggak korban tapi kayak malah dia yang merasa terlalu kebakaran jenggot sepertinya. Alah, gitu kan. Oke, sekian dari saya. Kebetulan ini saya mau promosi sedikit ya. Jadi video ini saya ambil di Bukit atau Dolo Sipatungon, di Desa Sabulan, Kecamatan Situtio. Wah, sangat indah. Di sini sangat indah. Ini saya tunjukkan. Biar Bapak bisa, Ibu semua bisa lihat. Saya coba berdiri, ya kan? Nah, ini ada di sini batu. Ya, oke. Jadi inilah Bukit Sipatungon itu, ya kan? Cantik kan? Ya, cantik lah. Inilah hebatnya tanah Batak ini kan, begitu kan? Nah, tuh sangat cantik. Nah, ini udah di atas awan ini sebenarnya, tadi kena hujan saya di sini. Tapi nggak apa-apa. Memang sudah tekad, hujan, badai, kita naik ke atas. Dan sangat luar biasa. Jadi itulah dari saya. Horas. Oke?